Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin sedikit berbagi tentang pariwisata berbasis masyarakat pada teman-teman di Jamaras yang tadi pagi sudah melaunching Kampung Jamaras menjadi kampung wisata kreatif khususnya untuk kampung ekoenzim, gitu ya. Sekilas saja mengenal saya seperti ini. Kenapa saya harus bercerita tentang ini atau saya tergugah untuk cerita tentang ini karena sesungguhnya saya adalah lulusan dari Desa Wisata Akademi Batch 5 ya. Jadi sedikit banyak paham tentang ini. Kemudian saya adalah Ketua Yayasan GSSI dan GSSI punya visi yang jelas, masyarakat yang bahagia dengan lingkungannya dan saling berinteraksi. Jadi sangat senang ketika saya ada di Jamaras tadi pagi. Tadi pagi kita semua berkumpul di Jamaras yang sedang mendeklar dirinya sebagai kampung wisata kreatif, yaitu Kampung Jamaras sebagai kampung ekoenzim. Dengan tagline cintai bumi menuju hidup selaras dengan alam. Ini adalah suasana tadi pagi. Kita membuat 5 tong ekoenzim. Nah, saya iseng men-searching Jamaras. Ternyata Jamaras itu banyak ya yang hasilnya itu adalah 70.900 dan tapi ternyata Jamaras itu bukan hanya di Kota Bandung ya. Saya baru tahu juga dan ternyata Jamaras ini luas banget. Jamaras itu ternyata hampir meliputi 1 RW. Nah, ketika saya men-searching ekoenzim, ternyata kampung ekoenzim tuh nggak ada ya gitu. Yang ada tuh hanyalah ekoenzim, sosialisasi sampah mengelola ekoenzim, sosialisasi ekoenzim, cara manfaat ekoenzim dan lain sebagainya. Belum ada secara spesifik kampung ekoenzim. Nah, ini adalah peluang yang sangat penting ya untuk teman-teman di Jamaras pahami bahwa ternyata Jamaras Kampung Ekoenzim adalah yang pertama mungkin ya. Karena yang lain mungkin belum diberitakan. Jadi ayo semangat untuk bisa membuat ini menjadi lebih baik dan lebih besar. Nah, kalau saya iseng lagi, saya searching Cibunut lah. Kenapa saya harus Cibunut ya? Cibunut sudah melewati masa-masa itu, melewati masa-masa seperti Jamaras sekarang dan sekarang di tahun ke-6 ya. Jadi memang sudah settle lah gitu. Nah, iseng lagi deh saya, ini Tapran, GSSI dan lain sebagainya. Nah, ada apa arti angka-angka ini gitu ya. Sesungguhnya angka-angka ini nanti kita coba gali lebih dalam bahwa angka-angka ini akan sangat berguna ketika saya akan menerangkan tentang peran penting dari medsos gitu ya. Saya ingin cerita tentang desa wisata kreatif ya. Apa sih desa wisata kreatif itu? Apa pariwisata berbasis masyarakat? Kenapa harus community based tourism dan lain sebagainya? Nanti kita bisa cerita ya. Nah, desa wisata kreatif apa sih? Nah, desa wisata atau kampung wisata karena kita tinggal di kota maka kita kampung wisata ya. Tapi sesungguhnya kampung wisata dan desa wisata sama saja, yaitu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam satu struktur kehidupan masyarakat, gitu ya. Nah, jadi sesungguhnya adalah struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Kemudian ada produk wisata nih. Produk wisata tuh apa sih gitu ya. Jadi kalau produk wisata itu adalah sebagai keseluruhan dari komponen dan pengalaman yang dinikmati oleh wisatawan mulai dari dia meninggalkan tempat tinggalnya sampai kembali ke tempat tinggalnya.
Dan seperti yang tadi saya ceritakan ya, gitu. Tadi pagi saya bercerita dan mengenalkan bahwa di dalam dunia desa wisata itu ada 5A, atraksi, amenitas, aksesibilitas, accommodation, dan activities gitu ya. Jadi mungkin itu yang harus kita pahami. Kemudian apa sih atraksi itu gitu ya, apa daya tarik wisata. Jadi daya tarik itu ada yang alam, buatan, dan budaya. Tentu saja kalau di Jamaras itu ada loh yang wisata alamnya atau naturalnya. Saya tadi cerita tentang entok, apa entok tuh? Bebek ya, bukan bebek. Ya entok lah ya, apa itu bahasa Indonesianya aku saya tadi nggak tahu ya. Apa jadi lupa. Eh, ada daya tarik alam di Jamaras yang menurut saya bisa kita gali ya. Tapi tentu saja daya tarik buatan eh, juga bisa dibuat. Tapi sesungguhnya yang pasti kalau menurut saya Jamaras ya tadi kampung ekoenzim gitu ya atraksinya. Nah, amenitas atau fasilitasinya tadi catering gitu ya, transportasi dan lain sebagainya. Yang pasti yang saya headline adalah yang tadi kebutuhan pribadi ketika saya ingin ke ya buang air kecil, kemudian juga ke rumah ibadah misalnya gitu ya, mau sholat, mau apa harus ada tersedia. Gitu ya. Kemudian aksesibilitas, kalau ini sih kayaknya sudah oke ya, jadi bisa diakses dengan mudah oleh kendaraan ataupun jalan kaki. Yang lain adalah akomodasi. Akomodasi adalah kemudahan mendapatkan adanya penginapan. Ini nanti kita coba lebih dalam di homestay ya, kalau di Jamaras. Kemudian yang berikutnya adalah aktivitas. Aktivitas itu adalah bagaimana teman-teman atau wisatawan ini melakukan kegiatan yang menyenangkan dan aman di daerah wisata. Misalkan, aman nggak sih datang ke Jamaras gitu ya? Kemudian mau ngapain sih di Jamaras? Beraktivitas apa sih gitu ya? Bahaya nggak sih gitu? Atau aman nggak gitu ya? Itu mungkin. Nah, ada 3 aspek penting sesungguhnya ketika kita ngomongin tentang desa wisata atau kampung wisata. Satu, ya, yang pasti mendukung pelestarian hidup. Jelas lah ya, orang Jamaras itu kampung ekoenzim pasti mendukung pelestarian hidup. Orang dia juga tagline-nya adalah cintai bumi dan menuju hidup selaras dengan alam. Pasti mendukung pelestarian alam, pelestarian lingkungan. Yang kedua adalah layak secara ekonomi dalam jangka panjang. Jadi jangan sampai kita terus-terusan mengeluarkan pendanaan tapi mungkin uh, tidak akan sustain sampai akhir ya. Jadi kalau menurut saya apa yang dilakukan teman-teman di Jamaras sudah sangat layak secara ekonomi dalam jangka panjang. Yang penting sesungguhnya adalah adil secara etika dan sosial, adil untuk semua, adil untuk lingkungan, adil untuk masyarakat, adil untuk teman-teman penggiat, adil untuk stakeholder dan lain sebagainya gitu ya. Nah, menurut saya adalah pembangunan kepariwisataan itu adalah pembangunan yang mencoba meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Jadi dengan adanya kampung wisata ini tentu saja kesejahteraan masyarakat harus meningkat dan melestarikan lingkungan. Jelas lah gitu ya. Orang Jamaras itu kan bikin ekoenzim, pasti melestarikan lingkungan dong. Orang-orangnya sangat peduli lingkungan. Itu amin. Ya, kalau meningkatkan pendapatan daerah, mengkonservasi budaya dan lain sebagainya itu nanti mungkin bisa bersinergi dengan stakeholder lainnya. Nah, ada namanya masyarakat pelaku pariwisata gitu ya. Jadi di sini kita mau nyoba dibagi subjek pengembangan dan penerima manfaat. Nah, kalau masyarakat itu, kalau subjek pengembangan itu ya masyarakatnya menjadi pelaku penting gitu ya, dan terlibat secara aktif dalam perencanaan dan pengembangan kegiatan pariwisataan tentu saja gitu ya. Jadi masyarakat sendiri kan yang memang menjadi
pelaku penting dan terlibat secara aktif dalam perencanaan dan pengembangannya. Terbukti acara hari ini teman-teman juga ikut andil dalam perencanaannya. Kemudian penerima manfaat. Ini mesti jadi headline adalah masyarakat memperoleh nilai manfaat ekonomi secara signifikan dari pengembangan kegiatan ini, gitu ya. Yang akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat. Jangan sampai ada hanya segelintir orang saja yang menikmatinya, tapi masyarakat tidak menikmatinya. Nah, disinilah letaknya dari apa yang saya selalu tekankan, bahwa community based tourism atau kampung wisata berbasis masyarakat adalah di headline dengan pemberdayaan masyarakat. Apa sih pemberdayaan masyarakat itu, gitu ya? Jangan sampai bukan pemberdayaan tapi memperdayai, gitu ya. Bukan memberdayakan tetapi memperdaya. Gitu. Nah, pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana masyarakat berinisiatif untuk mulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisinya sendiri, gitu ya. Jadi memang masyarakat yang berinisiasi untuk memulai dan ini hanya bisa terjadi jika masyarakat itu ikut pula berpartisipasi. Apakah di Jamara seperti ini? Sangat, ya. Gitu. Saya melihat ini sebagai kekuatan di Jamaras. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang pemberdayaan masyarakat, gitu ya, masyarakat di sini adalah agen pembangunan atau disebut subjek. Jadi masyarakat merupakan motor penggeraknya, gitu ya. Jadi masyarakat yang melakukan, masyarakat yang merencanakan, masyarakat yang warawiri dan lain sebagainya, dan bukan penerima manfaat, gitu ya. Jadi masyarakatlah yang memulai dan berkegiatan juga mengembangkan. Sekarang pertanyaannya adalah masyarakat. Masyarakat tuh yang mana, gitu ya? Nah, masyarakat itu adalah sebuah komunitas yang independen, ya, dan bergantung satu sama lain. Dan tentu saja di Jamaras yang dibilang masyarakat itu adalah teman-teman di sekolah kehidupan dari 4 RW yang sudah bergabung, gitu ya. Jadi mari kita coba lihat bagaimana kita berproses di sekolah kehidupan. Apa sih yang harus dipersiapkan dan mengembangkan kampung wisata, gitu ya. Ini nanti kita coba gali lebih dalam saat kita cerita tentang ini. Ini hanya sekedar pengenalan saja ya dengan cepat, gitu. Jadi kita tuh harus memang mengenal seperti ini ya. Dan lihatlah kalau persiapan dan pengembangan kampung wisata itu ada satu hal yang paling penting. Di sini adalah pengadaan sistem pengelolaan sampah atau limbah. Karena Jamaras jadi kampung ekoenzim, tentu saja ini jadi pas ya buat di sini. Nah, ini mungkin nanti ya kita coba kita mulai dengan menggali kekuatan dan pengalaman terbaik dari masing-masing wilayah. Ini akan saya coba nanti ya, gitu, saat sesi berlangsung. Nah, kalau paket wisata ini bisa kita lakukan, dan di Jamaras tentu saja paket wisatanya adalah paket wisata membuat sabun dari minyak jelantah, membuat ekoenzim di Jamaras itu ya. Di Jamaras kan banyak sekali, ada juga kemarin memasak tutut misalnya, gitu ya, ngambil panen, gitu ya. Kayaknya banyak sekali paket-paket wisata yang bisa kita lakukan. Jadi ini mungkin adalah next-nya ya, nanti saya coba ceritain. Tapi poin pentingnya adalah pemasaran, karena semua orang di Jamaras tadi sudah ada yang posting, bahkan tadi ada yang live, gitu ya. Nah, menurut saya branding jelas ya, harus di branding, ditagarin, diceritain Jamaras seperti apa dan lain sebagainya.
tapi tentu saja harus original gitu ya. Walaupun di mana-mana orang pada bikin ekoenzim, tapi ada ciri khas dan originalnya di Jamara itu apa gitu ya. Oh ternyata bikin ekoenzim bareng-bareng dan ini menyentuh bukan hanya satu RW, tetapi ada 4 RW misalnya gitu ya. Spesialis, jadi nanti orang-orang Jamaras yang di sekolah kehidupan itu adalah agen-agen perubahan dan bisa jadi narasumber dan juga spesialis ekoenzim, ya. Loyal dan eco-friendly. Iya pasti ya, kalau eco-friendly ya orang namanya juga cintai bumi gitu ya, bikin ekoenzim pasti juga eco-friendly. Amin, amin, amin. Nah, ini ada teknik pemasaran. Sudah bukan waktunya sih kita bikin pamflet, brosur gitu ya, tapi kita coba yuk pakai pemasaran dengan medsos gitu ya, lewat WA group, dengan Facebook, dengan Instagram, dengan apapun juga yang teman-teman punya ya. Bisa dengan blog, website dan lain sebagainya. Media yang membesarkan tentu saja bisa offline dan online gitu ya. Kalau online tentu saja lewat apapun gitu, tapi kalau offline ternyata cerita orang dari mulut ke mulut itu sangat powerful gitu ya. Nah, ada satu hal yang sesungguhnya ditemukan di tahun 2018 bahwa orang itu nggak suka lagi sekedar menikmati desa wisata, lihat-lihat gitu ya, tapi mereka ingin punya experience dan learning-nya gitu ya. Jadi mereka tuh pengen ada edukasinya gitu, ada belajarnya sama mengalaminya gitu ya. Ada pengalaman yang berharga untuk mereka untuk dibawa pulang. Gitu. Jadi ini nanti saya akan teraskan gitu ya. Nah ini adalah contoh-contoh atraksi gitu ya. Atraksi itu mungkin adalah kebiasaan masyarakat yang unik, baik yang rutin atau berkala gitu ya. Nah tentu saja kalau di Jamaras yang pasti unik adalah bagaimana masyarakat Jamaras membuat ekoenzim setiap hari, setiap ada BO gitu ya, bahan organik, kemudian bagaimana cara membuat ekoenzimnya, ada TPAC bahkan sekarang, kemudian juga ada bikin sabun dari minyak jelantah, ada tanaman nanam dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa jadi aktivitasnya gitu ya. Nah, potensinya bisa banyak gitu ya, bisa di sekolah, di mana dan itu dan daya dukung lainnya bisa banget gitu ya. Saya akan cepat gitu ya, karena ini kegiatan-kegiatan yang ada di Cibono, tapi apa yang bisa di-create oleh teman-teman di Jamara. Kemudian ada hal yang jangan lupakan hal penting. Ada tadi saya sudah menyinggung juga tadi pagi ya tentang Sabta Pesona itu. Yang salah satunya di nomor 7 adalah kenangan. Jadi kita harus memberi kenangan baik untuk teman-teman yang sudah berkunjung. Yang pertama adalah aman, tadi ya harus aman. Pengunjung harus merasakan keamanan, kenyamanan, dan tentu saja di zaman masa pandemi ini protokol kesehatan harus sangat-sangat dipegang ya. Dan ini nanti akan ada materi tentang CHSE gitu ya. Jadi ini materinya akan kalau yang aman di masa pandemi ini nanti akan panjang. Itu ada materinya sendiri namanya CHSE gitu ya. Tertib, bersih gitu ya. Ini PR untuk kita semua, bersih, sejuk dan indah ya. Nah, tadi Bunda Eko cerita nih tentang bibit gitu ya. Bibit bagaimana orang-orang harus kalau kita pengen diramahin orang, maka kita sendiri harus ramah. Begitu, jadi ini adalah Sabta Pesona yang harus diingat selalu ada di kampung wisata, desa wisata. Jangan lupa dengan kolaborasi kita akan bisa kalau kita bareng gitu ya. Itulah pertama. Mudah-mudahan teman-teman bisa
memahaminya. Tapi tunggu dulu teman-teman. Buat hari Kamis, mungkin saya akan coba ke sini. Ya. Jadi saya akan membuat namanya pakai appreciate inquiry ya. Duh, maaf. Bentar. Nah, salah satu caranya adalah dengan appreciate inquiry. Nanti kita akan menentukan fokus yang kita kerjakan. Jamaras adalah kampung ekoenzim. Kita akan discovery, dream, design, dan destinasi. Kemudian kita akan membuat mimpi bersama, gitu ya. Ini nanti kita akan adakan sesi khusus. Kita menggali kekuatan di wilayah masing-masing, gitu ya. Kemudian kita akan membuat action plan, gitu ya. Kemudian juga jangan lupa kita harus memastikan mimpi kita terwujud lewat aksi nyata, gitu ya. Ayo nanti kita juga buat analisa SWOT gitu ya, bagaimana kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluangnya. Kemudian ini adalah contohnya, nanti kita coba pelajari lebih lanjut gitu ya. Kemudian ini adalah contoh analisa SWOT-nya dari Monkey Forest, tempat favoritku di Ubud. Ya, kalau saya pergi ke Bali, saya selalu menyempatkan pergi ke Ubud dan mampir di Monkey Forest gitu ya. Karena di sana ada juga Padang Tegal, tempat pengolahan sampah yang besar dengan pengomposan. Sampai bertemu di sekolah kehidupan Kamis ini, nanti Kamis minggu depan dengan materi, tunggu ya, tadi ya PR-nya. Tonton dulu ini yang pasti. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa menonton ini. Ini sesungguhnya adalah keisengan saya malam ini yang pengen berbagi dengan teman-teman di Jamaras supaya teman-teman di Jamaras bisa memahaminya dan menonton terus-menerus sehingga masuk ke dalam diri gitu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman di Jamaras bisa punya pemahaman yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Maafkan, ini adalah impulsifku. Salah satu cara di mana aku bisa berbagi karena teman-teman di Jamaras itu sulit untuk membuka Zoom, jadi saya akan simpan ini di YouTube gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.